100 juta pertama pas kuliah? Emang mungkin? Mungkin sih kalau yang punya usaha. Tapi kalau ngajar, emang mungkin? Sesuai judulnya, pada hari ini saya akan menceritakan bagaimana caranya mendapatkan 100 juta pertama saat kuliah. Untuk teman-teman yang punya usaha, mendapatkan 100 juta pertama itu bukan hal yang mustahil ya. Tapi gimana sih caranya dapetin 100 juta pertama dengan ngajar? Emang berapa sih sekali ngajar itu? Bukannya kecil ya? Nah, di video kali ini saya akan menceritakan perjalanan saya mengajar selama berkuliah di UI dulu. Tonton videonya sampai habis ya. Disclaimer dulu ya sebelum mulai, video ini bukan bermaksud untuk menyombongkan diri atau pencapaian yang sudah dicapai, melainkan untuk memberikan semangat dan motivasi kepada kalian yang sedang mengajar sembari kuliah. Yuk lanjut videonya. Nah, pertama, kenapa sih yang dipilihnya itu ngajar? Saya ngajar itu tuh bukan suatu yang dicita-citakan sejak waktu SMA dulu. Jadi waktu itu ceritanya waktu kelas 12, mendekati ujian nasional, saya mendapat tawaran ngajar di tempat les saya dulu yang inisialnya itu. Jadi kepala cabangnya itu bilang, Fit, lu kalau mau ngajar aja di sini pas nanti kuliah. Jadi waktu itu setelah keterima di Matematika UI, saya mulai ngajar kira-kira Oktober hingga November tahun 2017. Jadi ketika masih semester 1, saya sudah mulai ngajar di tempat les. Nah, waktu itu sih belum banyak-banyak sesinya ya, paling cuma 1 kali seminggu. Dan waktu itu kondisinya ketika semester 1 saya masih minta uang kepada orang tua, kisaran 100.000 per 3 hari. Dan itu untuk pulang perginya itu udah memakan setengahnya sendiri. Jadi kira-kira sih seperti itu kondisi awalnya ya Sobat AK. Nah, beranjak ke semester 2 itu udah mulai rutin tuh ngajarnya. Sekitar 2 kali dalam seminggu. Karena di semester 2 itu biasanya udah lumayan padat ya jadwalnya. Karena untuk mendekati SBMPTN pada saat itu namanya. Jadi pas di situ kira-kira dari tempat les saja udah bisa mendapatkan 1 juta rupiah per 1 bulan. Nah, pada semester 2 ini kebetulan saya udah punya 2 privat nih. Yang satunya itu per sesinya 120.000 dan yang satunya itu 200.000 rupiah. Jadi kalau di total itu bisa mendapatkan 2 juta sampai 2,5 juta per 1 bulannya. Itu untuk di semester 2 gitu ya. Nah, beranjak ke semester 3, kebetulan waktu kuliah di UI itu udah ambil 23 SKS nih. Jadi rasanya kalau 23 SKS kan berat. Jadi waktu itu saya mengurangi untuk nggak punya privat dulu. Jadi cuma dari tempat les doang. Kira-kira 2-3 kali per sesi ngajar per minggunya, jadi kira-kira bisa mendapatkan 1,5 juta sampai 2 juta per bulannya. Gitu. Jadi di semester 3 ini saya nggak punya privat sama sekali ya. Nah, jadi setelah semester 3 ini saya sudah tidak minta duit ke orang tua sama sekali nih Sobat AK. Jadi semua yang saya dapatin dari ngajar itu untuk ngebiayain hidup sendiri juga gitu ya. Nah, dari semester 4 ini kira-kira sampai dengan semester 3 kemarin, per sesi saya ngajar itu dihargai sekitar 60.000 per 1 sesinya. Nah, mulai semester 4 ini saya kira-kira itu sudah mulai pindah ke tempat les yang sekarang itu di BTA, kisaran 70 sampai 80.000 per 1 sesinya gitu ya. Nah, di semester 4 ini juga saya dapat 1 privat yang seharganya itu 250.000 rupiah dan privatnya ini 2 kali dalam 1 minggu gitu ya. Jadi kalau dalam 1 bulan mungkin sekitar 8 sampai dengan 9 kali pertemuan. Nah, waktu itu karena mulai intensif UTBK pertama kali, jadi lumayan banyak juga dapat sesinya. Jadi bisa sekitar satu minggu itu bisa 2 sampai 3 kali ngajar dan per harinya itu bisa 2 sampai 3 sesi juga gitu. Jadi dalam 1 bulan bisa 30 sesi gitu ya untuk di tempat lesnya. Jadi ditambah semester 4 itu juga udah mulai ngasdos. Saya ngasdos itu ingat banget tarifnya itu 75.000 per 1 pertemuan dan dilakukan sebanyak berapa ya? 10 kali dalam 1 semester. Tapi kalau per bulan berarti nggak terlalu banyak juga ya Sobat AK. Tapi ya itu lumayan lah untuk nambah-nambahin uang jajan bisa dibilang. Jadi bisa dibilang di bulan April di semester 4 maksudnya gitu ya, itu 4,5 sampai 6 juta per bulannya. Dan di semester 4 ini juga saya pertama kalinya ngebeli HP waktu itu Xiaomi Mi 8 Lite dengan harga 3,7 juta rupiah. Masih ingat sampai sekarang karena itu merupakan bisa dibilang pencapaian terbesar yang pertama. Gitu. Next, udah ya gitu semester 4, kita akan lanjut ke semester 5. Nah, di semester 5 ini waktu itu saya dapat privat nih dari murid di tempat les yang ketemu di kelas pas dia kelas 10. Jadi di kelas 11 dia les sama saya.
ini lumayan banget. Jadi setiap minggu kita pasti belajar matematika. Per sesinya itu Rp250.000 juga. Nah, terus di tempat les itu saya ingat banget itu sekitar 8 sesi per minggu. Dan selain itu juga di BTA itu lumayan banyak kelas tambahannya. Jadi bisa dapat kira-kira penghasilan sekitar 4,5 juta per bulan. Jadi dari semester 4 sampai 5 tadi udah bersyukur banget bisa dapat penghasilan di atas UMR Jakarta pada saat itu gitu ya. Nah, jadi semester 5 biasanya semester ganjil itu tidak ada yang spesial banget karena belum mulai intensif UTBK gitu ya. Nah, di semester 6, semester 6 ini saya udah punya privat tapi dia bergrup sifatnya. Jadi ada beberapa murid BTA yang pengen privat sama saya, cuma mungkin karena sendiri agak malas ya. Jadi mereka ngajak teman-temannya per satu pertemuannya dia waktu itu sih per bulan. Jadi per bulannya itu dapat 1,5 juta itu untuk 4 kali pertemuan dalam 1 bulannya. Jadi udah dapat 1,5 juta tuh dari privat doang. Nah, di samping itu satu privat yang tadi di semester 5 itu juga masih lanjut. Berarti kalau misalnya 4 kali pertemuan dalam 1 bulan itu kan 1 juta. Berarti tambah itu jadi 2,5 juta rupiah. Nah, dari BTA-nya itu sendiri itu udah banyak banget. Jadi bisa waktu itu ingat bisa sampai 40 sesi per 1 bulannya gitu ya. Berarti kalau 75.000 dikali 40 berarti berapa tuh? 3 juta gitu ya. Ya, 3 juta berarti dalam 1 bulan itu kira-kira bisa dapat 6 juta, 5 sampai 6 juta gitu lah ya per 1 bulannya. Nah, tapi ketika pandemi ini kan udah mulai menyerang nih pas saya semester 6. Jadi di semester-semester akhir itu sebenarnya ngajar agak berpengaruh. Cuma waktu itu bersyukurnya dapat beasiswa nih. Jadi beasiswa pertama saya itu turun di semester 6, yang harusnya itu di semester 5. Jadi waktu itu dapat uang sebesar 20 juta rupiah dari memberi beasiswa saya pada saat itu. Jadi lumayan banget dapat duit dari beasiswa itu karena bisa membiayai biaya kuliah dan bisa dibilang menggantikan lah ngajar yang tadinya itu terkendala karena pandemi. Karena kan waktu itu sesi mengajar otomatis berkurang, cuma udah ngandelin dari privat aja. Kira-kira seperti itu teman-teman untuk di semester 6-nya. Nah, di semester 6 ini orang tua sudah tidak memberikan uang kuliah lagi karena sudah tertutupi dari uang beasiswa itu yang saya dapatkan gitu. Oke, next di tahun terakhir saya berkuliah, kita mulai dari semester 7. Nah, di semester 7 ini uniknya ketika pandemi berlangsung, saya malah mendapatkan bisa dibilang rezeki yang cukup bagus Sobat AK. Nah, jadi di semester 7 ini saya masih punya satu privat ya dari yang sebelumnya. Nah, yang kalau sebelumnya itu privatnya itu 1 sesi per minggu, tapi karena dia udah kelas 12 sekarang, jadi udah 2 sesi per minggu. Jadi dari dia ini saya bisa dapat sekitar 2 juta rupiah per 1 bulannya ya. Nah, kemudian saya mendapatkan 2 privat baru nih. Yang pertama dari anak teknik UI, kelas internasional, kebetulan rumahnya itu nggak terlalu jauh dari rumah saya, jadi waktu itu privatnya offline. Saya dapat dari dia itu Rp300.000 per 1 pertemuannya. Jadi selama 1 bulan kita les 4 kali. Jadi mendapatkan 1,2 juta rupiah ya. Nah, kemudian saya dapat satu lagi ini. Kebetulan saya punya anak SMP yang waktu itu tuh dia bilang pengen sekolahnya itu di Singapura. Jadi waktu itu kita lesnya itu khusus untuk materi-materi yang dikeluarkan untuk tes masuk SMA di negara tersebut. Nah, waktu itu lesnya juga cukup rutin, 2 kali seminggu selama 1 bulan. Per sesinya itu dihargai Rp250.000. Jadi dalam 1 bulan saya mendapatkan 2 juta dari orang ini gitu ya. Jadi dari privat tadi, 3 anak privat itu saya mendapatkan 5,2 juta rupiah. Nah, kemudian dari BTA sendiri waktu itu saya 7 kali, waktu itu masih ngitungin sampai sekarang, 7 sesi per minggu. Jadi kalau dikalikan dengan 28, bisa dapat sekitar 2,1 juta rupiah. Jadi anggap aja 2 juta gitu ya. Jadi dari situ dalam 1 bulan saya bisa mendapatkan sekitar 7,3 juta rupiah. Ya bisa kurang, bisa juga lebih sih, memang tergantung pada saat itu ada lesnya atau enggak gitu kan. Nah, jadi di semester sini saya sudah mulai cukup oke secara tabungan juga. Dan waktu itu saya menyimpan uang-uang saya itu di deposito. Itu dimulai di semester berapa ya? Semester 5 sih kalau nggak salah. Jadi ketika di semester 7 ini kalau nggak salah saya sudah dapat sekitar 70 atau 80 juta rupiah di deposito. Tapi waktu itu ya udah di deposito aja gitu kan, belum ngerti masalah investasi dan lain-lain. Nah, di semester 7 ini juga saya bisa dibilang mencapai pencapaian berikutnya gitu dalam membeli barang. Waktu itu saya bisa membeli Lenovo IdeaPad Slim 3, gitu kan, masih ingat sampai sekarang.
itu seharga 8,4 juta rupiah gitu. Yang waktu itu sering saya pakai di video-video sebelumnya ya. Nah sekarang udah keganti dong tentunya dengan yang ini ya. Oke, yang terakhir semester 8. Nah, semester 8 ini kan semester terakhir saya berkuliah di UI. Jadi waktu itu nggak terlalu memfokuskan diri untuk banyakin ngajar gitu ya. Jadi waktu itu saya masih punya 2 pegangan privat. Nah, jadi di semester 8 ini yang anak kuliahnya udah nggak les gitu ya. Jadi waktu itu masih dapat dari 2 privat ini sekitar 3 juta lah. Nggak ada, 4 juta gitu ya, 4 juta per bulannya. Nah, tapi waktu di bulan April, Mei, Juni, Juli itu sudah mulai saya sedikitkan privatnya karena udah mulai fokus skripsi dan magang. Jadi waktu itu singkat ceritanya pada bulan April 2021 saya berhasil mendapatkan 100 juta pertama di umur sebelum nyampe umur 22 tahun. Kira-kira seperti itu perjalanan 100 juta pertama saya. Nah, dari cerita-cerita saya tadi, apa sih yang bisa Sobat AK dapatkan sebagai suatu kesimpulan? Yang pertama, perbanyaklah investasi ke diri sendiri. Jadi maksudnya seperti apa? Dari dulu saya suka matematika. Nah, suka matematika ini saya dalamin nih sampai sedalam-dalamnya. Sehingga ketika saya sudah memahami dalam-dalamannya, saya bisa menyampaikan ini ke orang lain dengan cara mengajar. Jadi ketika saya bisa investasi sebanyak-banyaknya, orang itu udah nggak ragu nih, oh David anak UI, oh David pernah ikut lomba ini, lomba itu. Jadi itu bakal datang dengan sendirinya ke kita. Nah kemudian perbanyaklah di privat, karena bisa teman-teman lihat tadi ya, dari awalnya saya ngajar Rp120.000, bahkan pernah juga sebenarnya Rp100.000 juga karena ngajar anak SMP, sampai ke Rp300.000. Jadi kenaikannya itu bisa 2,5 sampai 3 kali lipat dalam waktu berapa tuh? Berarti 4 tahun ya, atau 3,5 tahun. Sedangkan kalau ngajar di tempat les memang upahnya itu tidak sebesar privat karena ya jauh berbeda tentunya. Cuma jangan menyepelekan tempat les juga karena bisa jadi tempat les itu sebagai sarana kita mendapatkan murid-murid privat. Karena tidak jarang saya mendapatkan murid privat dari tempat les tersebut yang staff-staffnya di situ menyarankan untuk privat sama saya. Jadi kira-kira itu aja untuk cerita 100 juta pertama ini. Semoga bisa menginspirasi kalian semua, terutama yang masih berkuliah untuk mendapatkan 100 juta pertama, khususnya dari mengajar. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.